Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Bribtu Agung Faris Hindusa SH dalam channel YouTube Fana PC Police Teacher. Nah, baiklah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pengantar hukum Indonesia ya. Kali ini adalah part kedua, melanjutkan part 1 yang kemarin. Nah, mari kita belajar bersama ya. Kita pahami betul-betul pengantar hukum Indonesia di mata kuliah Fakultas Hukum. Nah, saksikan setelah intro seperti ini. Seperti biasa, intro, mainkan. Baiklah, langsung saja tanpa basa-basi ya. Pakai kacanya terlebih dahulu. Oke. Tes 1 2 3 dicoba. Bagaimana? Udah jelas? Nah, langsung saja ya. Kita bahas ajaran dari kemarin part 1-nya ya. Kita membahas tentang macam-macam sistem hukum. Secara umum, sistem hukum dibagi ada 4 ya, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Nah, mari kita pelajari satu persatu part-partnya atau satu persatu dari sistem hukum tersebut. Oke, baiklah. Kita bahas yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai civil law. Civil law berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Kaisar Justinianus yang kemudian disebut Corpus Juris Civilis. Prinsip-prinsip hukum Corpus Juris Civilis adalah dalam perkembangannya dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, dan Italia. Nah, kita tekankan lagi ya, dalam sistem hukum Eropa kontinental ya. Nah, kita kasih warna di sini mungkin merah ya. Berkembang di negara Eropa daratan disebut sebagai civil law. Kita kasih warna lagi. Di sini kita kasih biru ya. Nah, civil law. Jadi kalau kalian mendengar kata-kata sistem hukum dari Eropa kontinental, itu berarti sistem hukumnya civil law ya. Nah, di sini untuk memudahkan kalian ya, berlaku di Kekaisaran Romawi. Nah, pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi ya. Baiklah, kayaknya kita akan kasih warna hijau. Nah, jadi kalian itu mudah untuk mempelajarinya dan mengingatnya ya. Yang penting lagi di sini, nah, sebelum masa Kaisar Justinianus kemudian disebut dengan Corpus Juris Civilis. Ini juga harus kalian paham betul-betul ya. Nah, negara mana saja itu ya, Eropa daratan itu. Ini kalian garis bawahi lagi ya. Mungkin kalian bisa kasih warna biru juga. Nah, begini ya. Jadi intinya sistem hukum Eropa kontinental itu mengalami sistem civil law ya. Nah, kodifikasi hukumnya itu berlaku di zaman Romawi abad ke-6, yaitu Kaisar Justinianus. Kemudian disebut juga Corpus Juris Civilis. Nah, perumusan ini ada di mana saja, yaitu ada di Eropa daratan ya, seperti Jerman, Belanda, Prancis, dan Italia. Nah, saya yakin kalian apabila diberi warna seperti ini, saya akan mudah menghafalkannya dan memahaminya. Nah, begitu. Oke, next ya. Kita bahas lagi sistem Eropa kontinental ya. Oke, kasih warna merah di sini. Nah, prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum
hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Undang-undang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Di samping itu, diakui dan dibentuk peraturan yang dibuat pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kita garis bawahi lagi ya. Kita kasih warna. Baik. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental adalah kekuatan yang mengikat. Ya. Kita kasih warna di sini biru. Karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan disusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut mengikat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Ya. Jadi tujuan hukumnya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Undang-undang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Nah, di sini juga penting. Undang-undang dibentuk oleh legislatif. Diakui dibentuk peraturan pemegang kekuasaan eksekutif. Nah, yang mengakui dan dibentuknya peraturan itu adalah dari eksekutif. Berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tahu saja ya. Oke, beginilah kira-kira warnanya ya. Seperti yang kalian lihat akan mudah dipelajari ya. Kan harus pintar-pintar menambahkan warna-warna supaya kalian mudah mempelajarinya. Lanjut kita bahas tentang sistem hukum Anglo-Saxon di Amerika Serikat. Nah, macam-macam hukum dalam sistem Anglo-Saxon ialah putusan-putusan hakim pengadilan, judicial decisions ya. Kurang lebihnya seperti itu. Baiklah. Nah, ini kita perlu garis bawahi lagi. Kita kasih warna biru ya guys. Melalui putusan-putusan hakim yang berwujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Di samping putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui. Walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis, itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan. Nah, jadi kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan. Oke, begitu ya. Oke, kita bahas yang selanjutnya next. Sistem hukum Anglo-Saxon, Anglo-Amerika ya. Kalau tadi itu masih sistem hukum Anglo-Saxon, kita masih membahas lagi tentang sistem hukum Anglo-Saxon ya. Nah. Oke, kita kasih warna merah aja, merah. Judul. Nah, dalam sistem hukum Anglo-Amerika ada peranan yang diberikan kepada seorang hakim yang berbeda dengan sistem hukum Eropa kontinental. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Nah, jadi hukum ini hakim itu berfungsi tidak hanya sebagai yang penetap ya, tapi juga berperan besar dalam bentuk tatanan kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Nah, ini dia. Penting juga ini di hukum Anglo-Saxon Amerika. Selain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis ya. Ini hampir sama seperti jurisprudensi ya, begitu. Oke, next. Kita saya terlebih dahulu. Nah, masih kita bahas tentang hukum sistem hukum Anglo-Saxon Amerika ya. Nah, sistem Amerika Serikat menganut suatu doktrin yang dikenal dengan The Doctrine of Precedent atau stare decisis ya. Oke, walaupun bacanya agak ngawur-ngawur dikit. Nah, kita kasih tanda ya, yang penting tandanya. Baiklah. Pada hakikatnya, doktrin ini menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusan pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain perkara sejenis sebelumnya, presiden ya. Nah, ini seperti jurisprudensi ya. Ingat bahwa putusan hakim terdahulu dijadikan putusan hakim yang sekarang. Itu sama seperti jurisprudensi ya. Kita kasih tanda di sini biru. Oke. Kita bicara tentang sistem hukum adat. Sistem hukum adat
ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti China, India, Jepang, dan negara lainnya. Intinya di negara-negara Asia ya. Biru negara Asia. Oke, kita kasih warna merah judulnya. Baiklah. Nah, istilah berasal dari bahasa Belanda Adaret ya. Yang untuk pertama kalinya ditemukan oleh Snoek Hiroji. Nama orang penting juga, kita kasih warna merah. Pengertian hukum adat yang digunakan oleh Mr. C. van Vollenhoven di tahun 1928 mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Next, masih terbahas tentang sistem hukum adat. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Nih, penting juga ya, tidak tertulis. Kasih warna biru. Hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Untuk ketertiban, hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang itu. Dari sumber hukum yang tidak tertulis itu, hukum adat dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dan elastis. Begitulah kehebatan hukum adat, walaupun tidak tertulis, namun dia dapat mengikuti perkembangan zaman secara elastis ya, menyesuaikan diri. Begitulah sistem hukum adat. Oke, next. Nah, sekarang kita bahas sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam semua dianut oleh masyarakat Arab ya, sebagai awal dari timbul dan penyebaran agama Islam yang kemudian berkembang di negara-negara benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Secara individual atau kelompok sesuai dengan pembentukan negara yang berasaskan ajaran Islam. Begitulah sistem hukum Islam ya. Oke, next. Nah, sistem hukum Islam lagi kita bahas ya. Sekarang kita bahas tentang sumbernya. Sumber hukum dalam sistem hukum Islam, Al-Quran adalah kitab suci kaum muslimin, kitab suci agama Islam, sunnah Nabi, ijma, dan qiyas. Pengertian hierarki berarti, nah ini kita bahas lagi ya, sistem hukum telah selesai dan kita bahas tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia ya. Hierarki itu adalah urutan, tata urutan dari tertinggi hingga ke rendah. Terus sebaliknya dari rendah tertinggi itu secara urut, itu namanya hierarki ya, tertinggi ke terendah. Hierarki berarti tata urutan. Nah, ini kita kasih tanda merah dulu. Dari itu jenjang hierarki perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Hierarki perundang-undangan di Indonesia mulai ini tahun 1966 sampai dengan sekarang, yaitu baiklah. Nah, ini dia hierarki perundang-undangan berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966. Urutannya seperti ini ya. Undang-Undang 1945, TAP MPRS, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksana lainnya, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Surat Edaran, Perda, dan lain-lain ya. Jadi ada urutannya. Oke, kemudian next. Hierarki perundang-undangan berdasarkan ketetapan MPR nomor 5 tahun 73. Ketetapan tersebut menguatkan isi ketetapan MPRS nomor 20 tahun 66 ya. Jadi hierarki ini sampai nomor aturan ini itu memperbarui yang aturan lama, sehingga timbullah urutan seperti ini ya. Ini sesuai dengan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Nah, ini yang terbaru lagi tahun 2000 ya. Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Pertu, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pemerintahan pemerintah, keputusan presiden, dan terakhir Perda. Itulah ya. Kemudian ada lagi nomor 10 tahun 2004, pasal 7 ayat 1, Undang-Undang 45, Undang-Undang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan Perda. Begitulah. Kemudian diperbarui lagi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya, pasal 7 ayat 1 mengatakan Undang-Undang 45, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kota atau kabupaten. Ya, nah hukum inilah yang sampai sekarang masih berlaku ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1. Oke. Nah, sistem hukum di Indonesia. Kita bahas pengertian-pengertian tersebut ya. Menurut Harari, sebuah sistem adalah keseluruhan bagian komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain menurut suatu rencana yang telah ditentukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ludwig von Bertalanffy, sistem adalah himpunan unsur elemen yang saling mempengaruhi untuk mana hukum tertentu menjadi berlaku. Next, sistem hukum di Indonesia terdiri dari sistem hukum pidana, acara pidana, perdata, acara perdata, administrasi negara, acara tata usaha negara, tata negara, dan internasional Indonesia. Ada 8 ya. 8 sistem hukum Indonesia. Kemudian kita next lagi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Dari sistem hukum pidana, sistem hukum perdata. Nah, mungkin karena agak panjang, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya aja ya. Di part selanjutnya kita akan bahas tuntas. Mungkin dalam minggu ini cukup di sini saja ya. Kita selesai di urutan sistem hukum, kemudian dan pengertian hukum di Indonesia. Untuk minggu depan akan kita lanjut di sistem hukum di Indonesia ya, macam-macamnya dari sistem hukum pidana, acara pidana, perdata, acara perdata, administrasi negara, tata usaha negara, hukum tata negara, hukum internasional Indonesia akan kita bahas satu persatu ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Oke. Nah, baiklah. Taruh dulu headsetnya. Nah, baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sini sama-sama belajar ya. Kita menimba ilmu bersama. Saya mengingat kembali apa yang telah saya pelajari di Fakultas Hukum dulu. Dan kalian yang belum pernah belajar sama sekali, silahkan belajar di website saya ya. Ulangi di channel saya ini. Kita belajar bersama, menimba ilmu bersama, pintar bersama, dan sukses bersama. Baiklah, untuk memberikan saya semangat, jangan lupa untuk memberikan saya like. Dan apabila ada yang kurang lebih komentar atau tanggapan lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bersama kan bareng-bareng ya, kita belajar bareng, diskusi bersama. Seperti apa tanggapan kalian, saya tampung dan kita bahas bersama ya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Sekian dan terima kasih. Salam share ilmu, salam semangat, salam sukses, salam hebat. Yes.